إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita limpahkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di bulan Ramadan ini, di saat santer larangan bepergian, santer larangan mudik, kita masih bisa kumpul di sini. Untuk mencari surga, hadirin. Untuk mencari surga. Insya Allah. Nikmat gak hadirin? Dunia ini sementara hadirin. Ya, dunia ini yang kita setiap hari kita cari, yang setiap hari kita ikhtiar, kejar, ini semuanya akan kita tinggalkan, hadirin yang mulia. Dan kita semuanya akan dipanggil kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, hadirin yang mulia. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, kita kembali lagi, perbarui lagi apa tujuan motivasi hidup kita di dunia ini. Jadikan segala sesuatu yang kita kerja di dunia ini, motor cash, mokes, big mokes, luxury, itu hanya keperluan. Hanya apa? Hanya keperluan saja, bukan jadi tujuan. Tujuan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah, hadirin yang mulia. Jadi semua yang kita punya, yang kita kerja di dunia ini cukup dalam genggaman tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Kita dikasih tidak menambah kebahagiaan kita. Ketika diambil oleh Allah juga tidak menjadikan kita bersedih hati. Insya Allah. Karena yang bikin kita bahagia, yang bikin kita sedih adalah bagaimana kadar iman kita. Bagaimana kita bertanya lagi dalam hati ini, hadirin yang mulia. Apakah kita tadi pagi mendengarkan istighosah dari Ustadz Asep Usman yang dimuliakan? Masya Allah, kita didengarkan, hadirin yang mulia. Bagaimana ketika nanti roh kita dicabut dari badan kita, kemudian kita sedikit demi sedikit dipertunjukkan alam selanjutnya, alam kubur. Merinding gak hadir? Menangis gak kita hadir? Ya, bagaimana kita sekarang masih bisa bernafas dengan leluasa, masih bisa bergerak dengan leluasa. Nanti hadirin yang mulia, kita akan meninggalkan ini semuanya, dan kita akan dihimpit oleh tanah, hadirin yang mulia. Sudah siap hadirin? Insya Allah. Dan kita di sini persiapan, hadirin. Insya Allah ya. Kita di sini persiapan sehingga kita nanti ketika pulang ke kampung kita membawa bekal yang banyak, iman dan amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada kekasih kita yang kita rindukan, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua di program SLC ini. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang mulia Allah SWT, 100 tahun yang lalu ada yang sudah ada di dunia ini? Belum ada yang sudah 100 ya, Pak. Dan 100 tahun yang ke depan, insya Allah kita sudah tidak ada di dunia ini. Atau ada yang pede nih, 100 tahun ke depan masih ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu kita nggak ada gitu. 100 tahun yang ke depan, insya Allah kita juga sudah tidak ada di dunia. Jadi dunia ini sementara, kita akan dikembalikan ke kampung kita yang sejatinya, insya Allah. Hadirin yang muliakan, hadirin yang muliakan Allah SWT. Insya Allah saya akan di sini berbagi motivasi sampai jam 6:05, karena hari ini syuruk atau terbit matahari itu pukul 5.50. Hadirin yang mulia, 15 menit, kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kita semua niatkan, hadirin yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri di masjid seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbit matahari dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 971. Insya Allah hadis yang sahih. Hadis yang mulia. Jadi kita niatkan sekarang ya, kita iktikaf sampai 3 hari. Tapi kita niatkan, kita amal dari hadis ini ya, kita niatkan nanti setelah syuruk terbit matahari jam 6 lebih kita sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah kita bawa pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, ini dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kita sedang dalam tertib dakwah yang minimal pahalanya itu 700.000 kali lipat di bulan Ramadan, di hari Jumat. Hadirin yang mulia, dapat pahala haji dan umroh. Hari ini, insya Allah besok hari Sabtu, dan insya Allah besoknya lagi hari Ahad. Insya Allah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ya, mengingat apa tujuan kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Hadirin yang mulia, kita ingin hidup di dunia ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia ini tidak hidup tapi dihidupkan. Manusia ini tidak ada tapi diadakan. Manusia ini hanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak bisa bernafas, hanya dibuat bernafas. Manusia tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Manusia tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya kalau tidak dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa selama ini ikhtiar kita itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan jumlah rezeki yang akan kita terima. Hadirin, saya pernah mengalami, hadirin, bagaimana tahun 2013 sampai tahun 2017 itu sehari-hari, setiap hari yang dilakukan adalah kerja ikhtiar. Ya, Bandung, Jakarta, Surabaya, wah keliling-keliling ya. Ikhtiar sebagaimana yang bisa kita lakukan, takabur dengan ikhtiar. Bahwasanya dengan ikhtiar kita semua bisa kita selesaikan. Tapi hadirin yang mulia, saat ini setelah kenal program dakwah ini, hadirin, justru lebih banyak waktu kosongnya, hadirin, sampai bingung. Sampai teman-teman saya banyak yang bertanya, Mas Feb ini kerjaannya apa sih? Setiap hari yang dilihat mereka gitu ya, olahraga, motocross, naik motor gitu. Tapi dia nggak tahu saya sholat 5 waktu di masjid. Dia nggak tahu saya sehari 1 juz baca Al-Quran. Dia nggak tahu berapa banyak sedekah saya setiap harinya. Hadirin yang mulia ya. Hadirin yang mulia, alhamdulillah PTB sudah autopilot ya. Sudah apa?
Autopilot udah otomatis. Saya nggak perlu ke kantor juga, karyawan udah tahu jam 8 masuk. Udah tahu jam 8 harus buka kantor, jam 10 tutup kantor. Bonus juga nggak perlu dilihat. Sudah ada tim yang transfer hadirin yang mulia. Ini keberkahan hadirin. Dulu saya kerja setengah mati, ya nggak dapat uang, hutang menumpuk hadirin. Tapi setelah amal dakwah 3 tahun ini, masya Allah, ya, keberkahan yang kita rasakan hadirin. Semuanya udah autopilot, udah ditolong Allah. PTP sudah ditolong Allah hadirin. Ya, saya nggak perlu ngantor, ya, tapi saya hobi ngantor. Karena bekerja itu adalah hobi saya. Karena bekerja itu adalah ibadah hadirin yang mulia. Jadi sekali lagi hadirin, kita jangan menyandarkan rezeki kita, lunas semua hutang kita pada ikhtiar kita. Semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kita sebentar lagi promo lebaran habis, masuk ke promo kemerdekaan. Tapi promo kemerdekaan sama kayak promo yang sebelum lebaran. Yang ingin saya ceritakan adalah Indonesia ini udah merdeka berapa tahun hadirin? Saat ini 75 tahun, nanti Agustus 76 tahun. 75 tahun Indonesia merdeka hadirin. Sekarang kalau kita lihat laporan keuangan negara ini hadirin, berapa hutang negara kita? 6.000 triliun hadirin. 6.000 triliun. 75 tahun merdeka. Yang dipikirkan negara ini nggak pernah memikirkan dakwah, tidak memikirkan iman dan amal saleh dari rakyatnya. Yang dipikirkan pendidikan. Bahkan pendidikan sekarang makin kesini makin sekuler hadirin. Ya. Makanya anak-anak saya nggak ada yang saya masukkan di sekolah umum, tapi dimasukkan ke SD Islam Terpadu. Kemudian nanti SMP sudah masuk di pondok Hafiz Quran. Hadirin yang mulia, insya Allah ya, kita semuanya mendekatkan putra putri kita supaya mendekatkan putra putri kita ke amal agama supaya menjadi anak yang soleh dan soleh menjadi bekal tabungan kita. Hadirin yang mulia, ya. Negara ini 75 tahun yang dipikirkan pendidikan sekuler, ya. Kemudian yang dipikirkan menggali-gali barang tambang, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain, pemerintahan, pemilihan umum, pilkada, dan lain-lain. Itu dipikirkan hadirin. Apa yang terjadi? Tidak memikirkan umat, tidak memikirkan iman dan amal soleh rakyatnya. Yang terjadi adalah kehinaan. Siapa yang tidak terhina punya hutang 6.000 triliun hadirin? Tidak ada izah, tidak ada kedaulatan bagi sebuah negara yang hutangnya banyak. Bisa diatur, bisa dikontrol sama yang menghutangi hadirin. Tapi hadirin, kita belajar pada para sahabat hadirin yang mulia. Para sahabat lemah dalam urusan dunia hadirin. Para sahabat radhiyallahu anhu saat lemah dalam urusan pekerjaan, lemah dalam urusan pertambangan. Memang ada yang bisa ditambang di sana? Gak ada, ya. Lemah dalam urusan dunia, lemah. Tapi hadirin, para sahabat ini kuat dalam urusan dakwah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, para sahabat itu hidupnya sulit hadirin. Kalau kita masih enak, mau sahur nggak perlu masak aja, nggak perlu nyari berasnya, nggak perlu goreng tempenya, nggak perlu goreng ayamnya, udah tahu udah siap sedia. WRO lagi. Kalau masih uang. Tapi kita bulan puasa gini, aduh semuanya diserba dibatasi itu nih. Sahur itu pada dorong-dorongan gitu. Bukannya menghabiskan, tapi malah ikrol kepada
saudaranya ya. Habiskan bro, habiskan. Ya karena ya pagi-pagi ya kita makannya nggak bisa banyak gitu. Itu kita hadirin enak. Mau dakwah punya Pajero, masya Allah, mobilnya sebagainya, Fortuner dan lain sebagainya. Ada mitra yang di grup itu heboh semalam itu. Ya, lulusan SD dari Jawa Timur, mobilnya Lexus. Ya, Pak Bedi Wahidin ya. Pak Bedi Wahidin hadirin yang mulia. Ini kita dimudahkan ya, segala sesuatunya dimudahkan. Jalan udah ada jalan tol gitu kan, udah jalan udah enak gitu ya, semua petunjuk jalan ada gitu, insya Allah gak akan tersesat. Udah ada GPS lagi gitu kan, insya Allah gak akan tersesat. Para sahabat hadirin makan Senin Kamis hadirin. Makan itu hari ini makan, besok gak makan hadirin. Kendaraan gak punya, Pajero gak punya. Tapi hadirin, para sahabat yakin bahwasanya barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia dan akan melakukan kedudukannya di muka bumi. Oleh karena itu, para sahabat dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dakwah hadirin keluar ke seluruh negara, ke seluruh penjuru dunia. Dakwah. Kalau kita perbandingkan dengan negara kita, 75 tahun merdeka. Mohon maaf nih Pak Polisi. Ini ada Pak Komandan Heri dari Purwokerto. Baru pertama kali ikut SLC nih. Ya, baru pertama kali tapi lulusannya ada 2. Ya, tapi jangan salah, berarti ikut SLC-nya karena dinas kan? Karena dinas. Tapi kita harus belajar sama beliau. Udah bangun masjid tadi ya. Kemarin saya dikirimin ya, fotonya udah bangun masjid. Jangan kalah sama polisi aja. Polisi itu sibuk hadirin Pak. Setiap saat harus siap sedia dipanggil komandan. Gak bisa, saya lagi presentasi komandan, oh gak bisa, sini kamu. Tapi beliau bisa mengerjakan bisnis ini. Mungkin Allah menolong beliau karena istri beliau, ibu siapa namanya? Ibu Rina. Ibu Rina tuh pernah menyampaikan sama saya, istri beliau waktu di kantor. Istri beliau itu bikin proposal sama Allah hadirin. Masya Allah, Anda pernah nggak bikin proposal? Orang mau bangun masjid aja bikin proposal. Hidup Anda itu penting nggak hadirin? Penting. Makanya bikin proposal sama Allah. Jadi doa yang ditulis dalam sebuah proposal. Kita nggak hadirin? Kalau kita kan biasa doa saya nanya sendiri ya. Habis sholat doa juga sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya, gimana yang mau ngasih? Yang maha kuasa atas segala sesuatu mau ngasih sama kita. Kalau kita doanya sambil ngantuk, nggak niat gitu ya. Tapi istri beliau, Ibu Rina Cahyati ya. Rina Indrawati. Doanya canggih hadirin, milenial doanya. Doanya ditulis dalam sebuah proposal yang indah hadirin. Proposal pada Allah. Bahwasanya yang beliau kerjakan di PT BES ini adalah pertama untuk membangun masjid hadirin. La ilaha illallah. Oleh karena itu ditolong oleh Allah hadirin. Itu proposal yang Masya Allah ini luar biasa. Kalah kita hadirin sama istri beliau gitu kan. Akhirnya Allah menolongnya. Karena niatnya Masya Allah luar biasa untuk bangun masjid hadirin. Ya, meskipun terhambat tidak bisa ikut SLC, tapi karena dinas yang sangat luar biasa nggak bisa ditinggal. Kalau ditinggal ya terpaksa dipecat gitu. Karena polisi luar biasa gitu. Nggak bisa itu sembarangan tinggal dinas. Tapi karena niatnya di PT BES ini untuk fisabilillah di jalan Allah, maka Allah mudahkan. Allah ya. Setiap hari yang dilakukan itu adalah dakwah hadirin berarti. Ya karena untuk di PT BES ini tujuannya untuk bangun masjid. Nah, oleh karena itu niatkan hadirin. Nah ini ada abang saya juga di mana nih? Abang saya pemalam. Bang Andi di mana Bang Andi?
Bang Andi yang pembalap barusan promo lebaran ini juga tembus luxury yang kedua ya. Pak Haji Wirawan saya kemarin lihat ada juga ya. Nah, kemarin saya lihat mungkin tadi keperluan Pak Haji Wirawan, Pak Andi Alita tembus luxury yang kedua gitu. Oh itu kalau ditolong Allah, kita nggak mencari dunia datang kepada kita hadirin yang mulia. Begitu juga para sahabat hadirin, lemah dalam urusan dunia, kuat dalam urusan dakwah hadirin. Ikut Rasulullah SAW 23 tahun ya. Itu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, sahabat-sahabat kaum muhajirin. Kalau sahabat-sahabat kaum Ansar berarti masuk Islam baru 10 tahun. 10 tahun ikut Rasulullah di Madinah, 2 tahun ikut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, 10 tahun ikut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang lebih 20 tahun, 30 tahun ikut Rasulullah, ikut khalifah, dia dalam urusan dakwah. Gak nyampe 30, gak nyampe 40 tahun. Apa yang terjadi hadirin? Allah menolong umat Islam pada saat kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menaklukkan kekuatan terbesar dari timur saat itu. Di mana? Persia hadirin. Persia itu kekuatan yang besar sekali, bahkan Romawi pun sering kalah perang sama Persia dulu-dulunya. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan, mengalahkan Persia. Kemudian harta kekayaan itu diambil, dibawa dari Persia ke Madinah, menumpuk-numpuk setinggi mungkin hadirin. Emas dan kekayaan itu hadirin. Ahli hitung mengatakan dihitung-hitung itu lebih dari 3 miliar dinar hadirin. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Emas asli ya, bukan emas online. Ya, wah sekarang tuh banyak pusat-pusat gadungan gitu kan. Ya, nawarin ini akhir zaman investasi dinar, tapi dinarnya dinar online, dinarnya dinar tuyul. Aduh, kayak kemarin itu di mana? Dinar cash ya, dari penjara. Nah itu kan hadirin yang mulia, kita jangan ikut-ikutan yang riba, itu ribawi itu. Ya. Tapi kalau para sahabat itu dinarnya itu real emas asli ya. Ya, sama beberapa leader kita juga udah pada mulai itu uang-uang lebihnya sebenarnya mereka nggak ingin juga, tapi uangnya lebih, nggak mau digimanain lagi. Kalau disimpan di bank keenakan banknya ya udah disimpan dalam bentuk emas. Emasnya apa ya? Antam. Karena sekarang nggak ada yang terbitin dinar hadirin. Emang ada kehilapan Islam sekarang? Nggak ada. Jadi kita jangan mencari dinar. Kita kalau mau ngumpulin emas ya ngumpulin emas logam mulia dari antam yang diakui oleh negara. Kan itu perintah Allah hadirin. Atiullah wa atiur Rasulullah wa ulil amri minkum. Ulil amri kita ya sekarang pemerintah kita ini. Ya kita harus taati. Ya. Pemerintah kita nggak menerbitkan dinar, menerbitkan logam mulia antam. Ya kita ngumpulinnya emas antam. Mau berapa puluh kilo? Niatkan aja hadirin. Saya dulu juga nggak pernah lihat ngumpulin sampai setengah kintal gitu kan. Tapi Allah berikan hadirin, Allah berikan. Jadi ya sudah, terima saja, masa ditolak? Terima saja. Hadirin 3 miliar dinar hadirin kali 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta rupiah, kurang dikit. Yang kalau 1 dinar ya kurang lebih 4 juta rupiah. 4 juta nolnya 6 dikalikan 3 miliar nolnya 9, 12 ribu triliun. 12 nolnya 15. Itu hadirin kekayaan para sahabat tadi. 20 tahun, 30 tahun iman, amal soleh, usaha dakwah setiap hari, Allah berikan kekayaan 12 ribu triliun hadirin.
nggak bangun tol, jalan tol. Tapi penting zaman sekarang, bukan kita nyalahin gitu ya. Tapi yang lebih bagus ya kita bangun infrastruktur dan bangun usaha dakwah. Nah, kalaupun pemerintah kita tidak menstrukturisasi, melaksanakan amal dakwah, kita hadirin. Dimulai dari kita. Siapa tahu hadirin putra putri kita kan yang kecil-kecil hadirin. Yang sekarang masih kecil-kecil nanti jadi habis Quran, jadi pemimpin negara hadirin. Kalau kita ini sudah nggak cocok jadi pemimpin negara ini, kita cocoknya ya sudah amal dakwah aja sama banyak istighfar di sini aja. Ya, karena udah banyak dosa gitu ya. Jadi kita doakan diri mudah-mudahan anak kita, putra putri kita hadirin jadi aulia, jadi pemimpin yang habis Quran hadirin. Ya seperti para sahabat. Insyaallah. Jadi amal dakwah ini luar biasa hadirin mulia. Dengan amal dakwah ini segala sesuatunya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal yang lain apa yang bisa kita lakukan hadirin mulia? Pada suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam satu hari tidak nongol di masjid, tidak hadir ke masjid, sholat berjamaah di masjid bersama Rasul dan para sahabat lain. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, kenapa kamu kemarin seharian tidak ke masjidku?" "Wahai Rasulullah, kemarin saya sudah berjalan menuju masjidku. Di tengah perjalanan aku dihadap oleh seorang kafir yang aku punya hutang pada dirinya. Dan hari itu jatuh tempo ya Rasulullah. Dan aku tidak punya uang untuk melunasinya. Akhirnya aku ditahan di rumahnya, tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya sebelum aku melunasi hutangku. Tapi akhirnya malam harinya aku dilepaskan karena aku menyatakan bahwasanya saat ini belum punya uang dan besok akan segera dilunasi. Rasulullah kemudian berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, maukah kamu kuberikan satu amalan? Jika kamu mengamalkan ini, kamu punya hutang seberat emas sebesar gunung Uhud." Masya Allah, berapa ribu triliun itu? Ya. Emas 1 kilo itu 1 miliar nilainya, itu hanya sebesar handphone, handphone yang dipegang cuma sebesar itu tuh. Kalau emas itu 1 miliar rupiah. Kalau sebesar gunung Uhud emas berapa ribu triliun ini? Tapi Rasulullah dari lisannya kemudian yang tidak mungkin berbohong hadirin, tidak mungkin berbohong hadirin, menyampaikan bahwasanya kalau kamu punya hutang sebesar emas sebesar gunung Uhud, Allah akan melunasinya. Amalannya apa hadirin? Al-Quran surat Ali Imran 26 dan 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Hafalkan hadirin. Para leaders pun yang sudah dapat mokes, big mokes, luxury, amalkan terus. Jangan henti, jangan dihentikan. Nanti kalau dihentikan juga nanti rezekinya. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah ini tersirat makna yang tidak hanya sekedar melunasi hutang, ya, tapi memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah hadirin. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu kira-kira hutangnya ada nggak 1 miliar hadirin? Nggak ada hadirin. Padahal hutang
hutangnya karena beliau itu orang yang miskin, paling hutangnya hanya untuk keperluan makan saja. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwasanya emas seberat gunung Uhud. Artinya kalau kita amalkan ini, hadirin, itu yang saya rasakan, makin diamalkan, makin diomongkan terus, jadi ulang-ulang terus, itu timbul kesan dalam hati bahwasanya yang bisa melunasi hutang kita, yang bisa memberikan kekayaan kepada kita adalah Allah. La ilaha illallah. Allah kuasa makhluk tidak kuasa. Hadirin mulia. Hadirin yang mulia Allah SWT. Amalkan terus, baca terus. Seberapa banyak akan? Sebanyak-banyaknya, sampai timbul kesan dalam hati bahwasanya kita itu tidak kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Yang bisa melunasi hanya Allah. Hadirin, baca terus. Dan pahami maknanya, pahami artinya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Hadirin, makanya ada leader yang baru kemarin itu beli supercar, ya, McLaren. Saya beli duluan, tapi udahnya saya serahkan kepada beliau sebagian juga, karena beliau tembus 5 luxury. Nah, orangnya siapa nanti saya beli mobil McLaren, itunya ke atas juga. Boleh nggak? Ya boleh saja. Orang belinya nggak riba kok. Lebih bermegah-megahan siapa, hadirin? Orang yang beli motor 15 juta, itu hadirin. Ya. Dibandingkan orang seperti beliau beli McLaren harga 3 miliar, tapi uangnya masih sisa 2 miliar, hadirin. Lebih bermegah-megahan yang mana, hadirin? Yang memaksakan diri beli motor dengan mengorbankan surganya, hadirin. Korbannya surga, hadirin. Ambil riba itu. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi menyampaikan Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil 1 dirham riba dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah riba, maka dosanya adalah seperti 36 kali berzina. 1 dirham itu kurang lebih 100 ribu rupiah, hadirin. Kalau ambil hutang riba 100 juta dibagi 100 ribu berarti 1000 kali, 36 kali dosa besar berzina, hadirin. Besar sekali, hadirin, dosa riba ini, hadirin. Makanya kita harus banyak istighfar yang masih sekarang bermandikan riba, hadirin. Taubat nasuhani, program dakwah SLC ini, hadirin. Tapi tenang, hadirin. Hadirin yang mulia, insya Allah kalau kita taubat, insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Saya bacakan ya, karena saya terhafal, jadi saya harus baca Al-Quran surat Al-Baqarah, hadirin. Ada di link chat kita ya? Ya. Mana ada, hadirin? Perusahaan network marketing di akhir zaman ini, di link chatnya, katalog produknya dituliskan ayat-ayat Allah, hadirin. Hanya di PTS, hadirin, yang ada. Insya Allah, hadirin. Di akhir zaman ini, hadirin yang mulia, setan, iblis, laknatullah alaih, itu sudah galau, hadirin. Setan itu galau. Beda sama zaman dulu, sama zaman sekarang ya. Zaman dulu itu gampang gitu, nyuruh orang nyembah berhala, nyuruh orang nyembah pohon gampang, nyuruh orang minta sama kuburan gampang, gitu. Tapi umat sekarang pusing tuh setan. Mau memberkatin susah. Orang-orang Islam ini disuruh pindah agama, nyembah manusia yang dituhankan, udah gak mau, susah. Suruh nyembah patung, udah susah, udah gak mau. Akhirnya iblis sama setan udah pada stres semuanya. Ya. Tapi akhirnya iblis sama setan ini setelah melakukan munas musyawarah internasional, para setan
di dunia ini. Akhirnya membentuk bank dunia ini. Itu dari gagasan iblis itu. Sehingga semua orang di dunia umat akhir zaman ini, bagaimana tidak murtad, bagaimana tidak musyrik, tidak syirik, tapi melakukan dosa yang dosanya itu hampir-hampir sama dengan dosa murtad dan syirik. Jadi dosa apa itu? Dosa riba. Nah, saya bacakan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن أعتى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Hadirin yang mulia, ngeri ayat ini hadirin. Kalau Anda tahu arti dan maknanya hadirin, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan karena gila. Risau terus, bingung dia, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Karena dikejar-kejar cicilan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, sekarang ini kita mendapatkan peringatan ini dari mulut saya hadirin. Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Lalu dia berhenti dari ribanya, maka yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya adalah terserah pada Allah. Jadi boleh yang udah dulu lunasi selesai itu milik Anda hadirin. Nah ini kali barang siapa mengulangi masih melanjutkan riba setelah dikasih peringatan dari Allah melalui saya Al-Baqarah 275, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan kepedean, oh yang penting aku orang Islam nanti pasti akhirnya masuk surga. Nggak bisa ini ayat tidak bohong ya. Kalau kita nggak segera berhenti dari perbuatan riba, kita kekal di dalam neraka. Nah ini iblis ini ada sama setan. Wah setiap hari kita dihubungi, ditawari gitu kan. Ada orang, ada mbak-mbak SPG nawarin, wah cicilan motor, DP 0 dan lain sebagainya gitu kan. Oleh karena itu insya Allah hadirin, mulai hari ini kita talakikan dengan riba, bukan dengan istri kita ya. Talakikan dengan riba, seumur hidup kita nanti sampai kita wafat nanti tidak akan pernah lagi kenal dengan yang namanya riba. Yang sudah terlanjur diambil dulu nggak apa-apa, urusan bersedih hati, insya Allah dimaafkan sama Allah. Tapi kalau kita masih terus dengan senang hatinya melanjutkan terus, bahkan ditawari, Pak ada ini tambahan Bapak boleh nambah sama Pak gitu kan, terus kita ambil lagi. Hati-hati hadirin yang mulia, ancaman Allah Al-Baqarah 275 kekal abadi di dalam neraka. Jadi hadirin yang mulia, insya Allah kita tobatkan dulu dosa besar kita, yaitu riba ya. Dengan kita taubatan nasuha dengan dosa besar kita kemarin itu, insya Allah kedepannya kita akan ditolong Allah. Insya Allah. Hadirin yang mulia, terakhir dari saya satu cerita lagi hadirin yang mulia. Ini hari Jumat hadirin, bulan berkah, bulan Ramadan. Kita dalam tertib dakwah di pagi hari. Paling enaknya ngapain? Sedekah
pagi, sedekah subuh hadirin. Pahalanya masya Allah luar biasa. Diberikan kepada siapa sedekahnya? Diberikan kepada anak yatim dan duafa hadirin. Waduh itu pahalanya udah nggak bisa dihitung saya hadirin. Ya, sedekah maksimal untuk nanti sore menjelang maghrib setelah waktu asar itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berdoakan siapa itu? Anak yatim, duafa yang kita santuni mendoakan kita. Kita minta apa hadirin? Yang paling penting itu minta surga hadirin. Yang paling penting itu minta surga. Karena kampung halaman kita adalah di surga hadirin. Hadirin yang mulia, kalau kita gimana hadirin? Hari-hari kita lalui ke depan ini rindu kampung halaman kita di surga? Atau takut pulang ke kampung halaman? Hadirin, gimana kita hadirin? Ya, orang-orang soleh hadirin, para kiai, para ulama, makin sepuh, makin tua, makin rindu ketemu Allah hadirin. Makin rindu dia hadirin. Dia sudah bosan hidup di dunia hadirin. Dia ingin segera ketemu Sang Pencipta hadirin. Ingin merasakan taman dari taman-tamannya surga hadirin. Oleh karena itu hadirin, kita jangan takut dengan kekayaan hadirin. Kekayaan ini kita kejar hadirin di dunia ini, tapi jadikan kekayaan itu hanya sekedar keperluan hadirin. Jangan lupakan zakat, jangan lupakan sedekah. Kita keluarkan sedekah sebanyak-banyaknya hadirin. Bantu bangun pondok ini hadirin. Leader-leader yang bangun ini hadirin yang mulia. Ya, insya Allah hadirin, mohon maaf saya terlalu lama hadirin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya nanti habis kita sholat Isra kita keluarkan sedekah kita terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sholat Isra.